Namaste Bante. Bante mau nanya, eh, kita harus buat karma baik apa ya Bante yang bisa instan berbuah Bante? Misalnya begini Bante, kan kita kadang mau deal bisnis atau ada orang sakit yang sangat memerlukan karma baik cepat masak supaya bisa lekas sembuh. Jadi kadang kita ada halangan-halangan yang benar-benar memerlukan karma baik yang bisa instan gitu Bante, berbuah, bisa cepat berbuah gitu Bante. Hmm, Kira-kira mau buat apa ya Bante supaya hmm. mendukung gitu Bante? Terima kasih Bante. Iya, sesungguhnya Sang Buddha mengajar Dharma itu bukan semata-mata untuk memberikan celah, memberikan peluang bagi makhluk hidup untuk bisa melampiaskan tanha mereka. Masalah harta kekayaan yang akan bisa lebih banyak, kesehatan yang akan sempurna, dipuji, berkuasa, berpengaruh, itu semua dalam ranah tanha semuanya. Justru sebaliknya Sang Buddha adalah untuk menyadarkan orang tentang hal-hal tersebut itu, kalaupun dicapai, memungkinkan bisa, tapi dengan ya tidak ada yang instan juga, dengan susah payah. Dan setelah didapat pun sifatnya sementara sekejap saja. Tidak timpal dengan upaya, dengan kecemasan, dengan kekecewaan, dengan derita-derita, capek, lelah untuk hal-hal tersebut. Nah itu sebetulnya ya, kalau kita mau menarik kesimpulan secara mendasar Sang Buddha mengajar Dharma itu. Hanya memang dalam tahapan eh, yang sangat awal ya, berbuat baik untuk mengkondisikan kehidupan, terutama kehidupan secara lahiriah, ya itu menjadi bagian yang beliau ajarkan. Even itu perlu dimengerti sebagai ajaran yang sifatnya, boleh dikatakan ajaran yang sifatnya itu tingkat rumah tangga, bagaimana sekadar bisa hidup terhindar dari ketidaknyamanan, mendapatkan kenyamanan. Dan ya misalnya hidup itu apa namanya, misalnya tidak punya utang, punya kerajinan, ya menjaga harta yang telah didapat, punya konsistensi diri, ya dulu bagaimana, sekarang juga tetap yang seperti itu. Ya, artinya tidak menjadi orang yang lupa diri. Nah, itu adalah ya meskipun dulunya itu, meskipun sekarang itu bisa sukses, berhasil, senang, ya tidak kemudian menjadi apa, lupa diri sampai merendahkan yang lain, meremehkan yang lain, menjadi pongah, menjadi congkak, menjadi tinggi hati, menjadi menggampangkan semua dan merendahkan yang lain. Membuat yang lain ya seolah-olah tidak ada arti, tidak ada eh, kepandaian, kemampuan, bahkan itu ciri-ciri kelengahan. Yang kalau orang sudah lengah, risiko untuk gagal itu sangat tinggi. Ini perlu dicamkan juga. Berhasil ada berhasil, tapi keberhasilan juga tidak kekal. Harus perlu diingat itu. Justru kalau menggunakan keberhasilan itu sebagai kesempatan untuk berbangga sampai cenderung untuk sombong, tinggi hati, congkak pongah, begitu jatuh ditepuk tangan sama mereka-mereka.
nggak ada yang suka untuk tolong bantu. Soalnya sewaktu berhasil, ya, punya sikap yang sedemikian rupa, sehingga yang namanya sama jiwita, punya hidup yang konsisten. Ya, dulu bagaimana dengan teman-teman, punya kerendah hatian, punya kebersamaan, punya komitmen bersama, punya apa. Ya, sejauh mereka itu masih mengarah ke hal-hal yang baik, mereka tidak beralih ke hal yang buruk, bagaimana agar kita bisa ngikut ke sana, ya tetap saja. Kecuali kalau mereka sudah beralih ke arah yang tidak kondusif untuk kita itu terus bergaul, apa mau dikata, kita ya juga tidak mau merusak diri sendiri juga. Iya kan? Kebahagiaan, kesuksesan, apapun yang disebut yang menyenangkan itu satu sisi datang dari luar. Mendapatkan kesehatan, mendapatkan kecukupan materi, kesuksesan. Tapi satu sisi yang lain adalah muncul dari sisi dalaman, yaitu dari hati. Sejauh hati kita disertakan dengan nilai budget. Ini selalu sering saya sampaikan. Terkhususkan di sini adalah keberpuasan atas hal yang diri miliki. Mau punya harta berapa dikatakan cukup, kalau hatinya itu selalu kurang. 10 kali lipatnya juga merasa kurang. Dan selalu mengejar-ngejar, selalu permisi bicara, mengais-ngais. Sampai tidak segan-segan melakukan keburukan demi mengejar yang lebih banyak lagi. Mau berapa kali lipatnya sih? Ya, terus setelah sekian banyak kali lipat, sesungguhnya itu kegunaan harta yang sedemikian rupa banyaknya, apa sih esensialnya untuk hidup yang makan juga sehari 2-3 kali? Yang benar aja, bukan dari luaran, tapi dari dalam, yaitu keberpuasan atas hal yang diri miliki. Itu yang dikatakan dengan kebahagiaan. Ya, kekayaan yang paling mulia adalah kekayaan keberpuasan ini. Santuti pada mangdanang. Mengkondisikan hati untuk bisa berpuas. Tetapi kata berpuas di sini bukan ya dipelintir kemudian ya. Sang Buddha kan mengajarkan kita untuk berpuas. Jadi yang ada ini cukup, enggak usah berusaha, enggak usah apa. Disuruh usaha, ya apa namanya, alasan ini, alasan itu, suruh berusaha, alasan apa. Disuruh berusaha, malah balik membantah atau balik menyanggah. Kan kita semua mengikuti ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengajak kita untuk berpuas. Berpuas. Artinya ya itu apa namanya yang ada ini aja. Yaitu dipelintir untuk apa namanya mengakomodir kilesa, mengakomodir hal buruk yang muncul dari dalam diri, kemalasannya, ketidakkomitmennya, ketidakkonsistennya, ketidaktanggung-jawabannya. Dalam hal ini berpuas setelah melakukan upaya dengan kualitas-kualitas diri yang ada secara optimal. Berapa yang didapat, apa yang didapat, yang telah dilakukan dengan segala kualitas yang optimal, itulah yang sudah menjadi titik seseorang itu perlu menjadi puas, berpuas. Sejauh kualitas itu belum ditumbuh kembangkan secara optimal, ya boleh tidak puas, tapi tidak puasnya bukan dengan hasilnya, tapi atas apa? Tidak mengoptimasi diri yang potensi diri yang ada itu. Walaupun tidak berlebih juga sampai memforsir sampai berlebihan.
baik kualitas sisi kita punya waktu yang 24 jam untuk setiap harinya untuk bekerja, kira-kira berapa jam manisnya. Pengetahuan yang kita punya berapa, harta kekayaan permodalan berapa, jejaring kita sebanyak apa. Itu semua dalam perhitungan. Sudah optimal belum untuk mengerahkan semuanya itu. Termasuk juga ya daya upaya, semangat, ketelitian, keuletan, dan wawasan yang kita gunakan dalam mengerjakan hal itu sudah seoptimal apa. Kalau itu ditimbang sudah optimal, hasilnya seberapa ya cukup sudah berpuas, bersenanglah dengan itu. Soalnya apa? Sekali lagi, hal luaran yang didapat sifatnya relatif. Mau 100 kali lipat, kalau hatinya tidak puas dengan apa yang didapat, tetap menderita. Dan risiko untuk apa? Selain sudah pasti hatinya panas siang dan malam, dengan munculnya ketidakberpuasan itu, risiko untuk melakukan hal-hal buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Merampas hak miliknya orang lain. Menganggap itu sebagai satu keberuntungan. Bisa berbuat curang, bisa berbuat korup. Nah, jadi tentu sisi luaran bukan berarti tidak ada arti pentingnya sama sekali. Semakin banyak punya, ya secara kehidupan duniawi itu satu standar juga, satu sisi keberhasilan, tapi perlu diketahui bahwa kita umat Buddha tidak menempatkan material atau lahiriah sebagai standar utama. Standar utamanya adalah batiniahnya. Lahiriahnya boleh kalau ada lebih banyak, dan itu dalam cakupan kemampuan mendapatkan secara baik dan benar. Ya, Bante. Terima kasih, Bante. Iya, itu jadi jawabannya cukup mengecewakan ya. Soalnya Bante selama ini kan ada dengarkan mau supaya instan gitu. Saya kan nggak tahu benar atau enggak. Jadi cari orang yang permasalahannya di situ justru banyak sekali propaganda, banyak sekali ini itu yang instan, yang sensasional, yang tujuannya itu adalah untuk memperkaya mereka sendiri. Kita ditipu, kita dikelabui. Diajak, digiring untuk mempercayai mereka, nah, mengikuti mereka yang mau, apa dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita sudah terjebak. Dan itu kita tidak sadar. Nah, ini bukannya negative thinking pada pihak lain, tapi bukannya fenomena seperti ini tidak ada. Tidak lepas dari segmen atau sektor apapun di dunia ini. Mengerti maksudnya ya? Artinya apa? Ya, itu bukan urusan ininya, bagaimana idealnya atau bagaimana ajarannya, tapi masih lebih ke urusan tanha dari personal per personal manusia. Urusan tanha. Jadi jangan sampai terkecoh dengan berbagai macam propaganda yang sifatnya instan, simple, mudah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, Bante. Ya, ini justru mungkin bukan jawaban yang diharapkan, tetapi menyadarkan, mengingatkan, ya, agar jangan sampai terjebak ke sisi yang nantinya mendatangkan penyesalan. Ya, telah ya kadang percayanya sampai ya fanatik sekali. Ya, ya, terima kasih Bante. Ya, semua yang disampaikan itu tadi
Ya, beberapa hal itu bukan punya maksud tujuan tertentu ya, yaitu cenderung mencela pihak lain secara tidak langsung mengangkat diri sendiri sama sekali tidak. Tidak begitu. Ya Bante, kita mau Ya, punya pandangan benar Bante ya, kan? ya. Itu yang dimaksudkan begitu Ya ya. Bante. Dimengerti. Ya. Ya. Sapitio wiwajat